Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang target harganya direvisi oleh JP Morgan. Dan di video ini saya coba menganalisa pergerakan IHSG satu minggu ke depan setelah Dow Jones turun 2% lebih. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari Jumat kemarin, Wall Street kembali turun tajam. Dow Jones ditutup anjlok lebih dari 2%. Dan memang untuk Dow Jones saat ini memang trennya sudah mulai bergerak downtrend. Sekarang bagaimana dengan IHSG? IHSG bisa kita lihat di grafik ini secara tren sudah mulai melemah. Seperti penjelasan saya pada video sebelumnya, IHSG secara tren masih aman selama masih kuat di garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar angka 6.977 sampai 6.980. Dan saat ini jika kita perhatikan juga masih berada di atas support psikologisnya di angka 7.000. Jadi satu minggu terakhir ini belum terkonfirmasi turun di bawah support psikologis ini. Jadi saat ini ada dua support yang menahan penurunan dari IHSG. Tapi apakah IHSG ada potensi untuk rebound dan uptrend lagi? Jika kita perhatikan saat ini IHSG sudah turun di bawah garis EMA 50. Sehingga garis EMA 50 saat ini sudah berubah menjadi resisten di angka 7.103. Jadi walaupun ada garis EMA 150 yang mencoba menahan penurunan IHSG, ada garis EMA 50 yang saat ini menahan kenaikan IHSG. Bisa kita perhatikan setelah berhasil menyentuh garis EMA 150 dan harga 7.000, IHSG berhasil rebound. Tapi bisa kita perhatikan tanggal 5 dan tanggal 6 mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih tertahan karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, sehingga saat ini trennya sideways dan sudah mulai melemah. Jadi saat ini sebenarnya terkonfirmasi bahwa IHSG saat ini sudah tidak bergerak uptrend, jadi sudah patah tren untuk uptrendnya, tapi masih aman, belum bisa kita konfirmasi downtrend karena saat ini masih sideways dan berada di atas garis EMA 150. Karena itu saya selalu jelaskan IHSG saat ini masih aman. Tapi bukan berarti saat ini aman, kedepannya IHSG ada potensi untuk uptrend. Untuk tahu bagaimana pergerakan IHSG, kita harus fokus pada saham-saham dengan market cap sebesar yang kenaikan dan penurunannya sangat berpengaruh dengan IHSG. Jadi coba kita bahas lagi top 6 dari saham-saham yang berpengaruh dengan IHSG. Pertama, BBCA, karena ini yang paling utama atau top 1-nya. Bisa kita lihat BBCA saat ini juga sudah mulai melemah. Hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke angka 8.200. Dan penurunan ini membuat BBCA berada dekat dengan support di EMA 50 di harga 8.175. Jadi sebelumnya BBCA bergerak sangat uptrend, IHSG juga trennya mulai bergerak uptrend. Saat mulai melemah, bisa kita lihat IHSG saat ini juga sudah mulai melemah. Bedanya BBCA masih berada di atas garis EMA 50, IHSG saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita lihat BBCA saat ini juga terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih kemarin ada distribusi. Asing juga sama, hari Jumat kemarin distribusi dengan jumlah lumayan besar. Satu minggu terakhir pun terlihat asing terus keluar dari saham BBCA ini. Jadi untuk BBCA harus hati-hati apabila minggu depan asing masih terus keluar dan support di EMA 50 terlewati, berarti BBCA trennya juga akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendek. Tapi untuk tren jangka menengah masih ada support EMA 150 di harga 7.825. Dan secara tren apabila ini terlewati maka terkonfirmasi BBCA juga trennya sudah tidak bergerak uptrend. Jadi apabila ternyata minggu depan tertembus garis EMA 50, berarti IHSG juga masih ada potensi untuk terkena koreksi dan turun mengetes garis EMA 150. Jadi tetap kita harus hati-hati. Wall Street turun 2% lebih, BBCA kondisi saat ini berada di support dan asing masih terus keluar. Karena BBCA kita harus fokus pergerakan asing, karena apabila asing terus keluar
potensinya BBC untuk cenderung bergerak turun. BBRI beberapa hari juga baru saya analisa, bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih dan saat ini berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 4.460 dan support EMA 150 saat ini di sekitar angka 4.390. Jadi BBRI saat ini masih sideways dan garis MACD saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin BBRI juga masih ada distribusi, asing juga 3 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi BBRI juga masih ada potensi untuk minggu depan turun menuju harga 4.400 sampai garis EMA 150. Jadi dua saham top 6 ada potensi untuk bergerak turun. ASII bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga masih lanjut turun 1% lebih ke harga 6.475 dan bisa kita lihat secara tren saat ini ASII sudah turun di bawah garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat di sini ASII pergerakannya hampir mirip dengan IHSG atau grafiknya, turun di bawah garis EMA 50, berhasil rebound dari garis EMA 150, tapi mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal break dan saat ini malah lanjut turun menembus garis EMA 150. Jadi garis EMA 50 di harga 6.800 dan garis EMA 150 di 6.600 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan secara tren saya lihat ICE trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan untuk support berikutnya jika kita lihat di sekitar angka 6.350. Apabila support ini terlewati, ICE berpotensi lanjut turun ke support di angka 6.000. Jadi untuk ICE trennya sudah mulai downtrend. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat di sini penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham ASI. Dan ASI nanti tanggal 12 sudah ex-date dividennya. Jadi untuk ASI trennya sudah mulai downtrend, harus hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini apalagi di harga atas. Telkom juga bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir masih kuat berada di sekitar garis EMA 50, belum berhasil break, tapi saat ini garis EMA 50 telah berhasil terlewati dan sekarang turun menuju garis EMA 150 di sekitar angka 4.330. Jadi Telkom juga saat ini trennya sudah mulai melemah. Apabila minggu depan juga terlewati support di EMA 150 ini, Telkom juga trennya akan mulai bergerak downtrend dengan support berikutnya di sekitar angka 4.200. Dan bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham Telkom ini. Jadi bisa kita lihat Telkom juga menurut saya harus hati-hati, masih terus ada distribusi dan saat ini mencoba bertahan di garis EMA 150. Apabila masih bisa bertahan minggu depan masih oke, tapi hati-hati apabila teman-teman lihat minggu depan mulai bergerak turun mengetes support ini dan terlihat terus ada distribusi besar, potensinya besar untuk Telkom break garis EMA 150 ini dan mulai bergerak downtrend. Untuk GoTo bisa kita lihat satu minggu ini sideways dan 2 hari terakhir terlihat mencoba untuk naik di atas harga 250, gagal break. Saat ini kembali mencoba bertahan di support 240. Jadi untuk GoTo juga teman-teman harus hati-hati apabila minggu depan atau hari Senin depan mencoba bertahan di 250 ternyata gagal bertahan, maka GoTo akan bergerak downtrend kembali. Karena memang secara tren jangka menengah GoTo juga trennya masih bergerak downtrend. Tapi beberapa minggu terakhir ini mulai sideways untuk tren jangka pendek setelah bertahan di support 240. Tapi apabila support ini terlewati, harga 240 akan berubah menjadi resisten kuat dan saya lihat GoTo berpotensi lanjut turun ke support psikologisnya di harga 200. Bisa kita lihat di sini penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir terlihat asing masih akumulasi. Jadi GoTo masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade
dengan tunggu di sekitar 240 dan entry apabila memang GoTo masih bisa bertahan di support kuat ini. Apabila support kuat ini terlewati, sebaiknya jangan entry karena GoTo akan lanjut bergerak downtrend. Dan di antara top 6 saham cuma BBRI yang Mandiri yang trennya masih bergerak uptrend. Jadi beda dengan BBRI, BBCA yang sudah mulai cenderung melemah, Mandiri bisa kita lihat saat ini masih sideways dan mencoba untuk mengetes resisten di 6.500 kembali. Untuk Mandiri, saya baru analisa hari Jumat kemarin, jadi untuk penjelasan lebih jelas, teman-teman bisa coba lihat video hari Jumat kemarin. Tapi tetap harus hati-hati apabila rata-rata saham bergerak turun, saya lihat Mandiri masih akan kesulitan untuk break 9.500 ini dan turun kembali menuju support di 9.000. Tapi minimal secara tren Mandiri saat ini trennya masih bagus dibandingkan teman-temannya di top 6 yang lain. Jadi setelah kita lihat 6 saham tertinggi market caps-nya saat ini, rata-rata memang cenderung melemah dan secara tren pun rata-rata saat ini sudah mulai melemah. Jadi IHSG saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk melemah juga. Jadi masih ada potensi untuk mengetes garis EMA 150 kembali. Jadi masih ada potensi ke 6.900-an. Teman-teman harus pantau terus IHSG. Apabila IHSG ternyata gagal bertahan di garis EMA 150, berarti bursa kita trennya akan mulai bergerak downtrend juga. Jadi ada potensi apabila break garis EMA 150 akan lanjut turun ke 6.800 dan secara tren akan mulai bergerak downtrend. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat memang saat ini sudah mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin membeli sebuah saham, selalu saran saya cari saham-saham yang secara tren saat ini masih baik. Dan patokan saya selalu paling gampang adalah lihat saham tersebut berada di atas garis EMA 50 150. Saham tersebut yang trennya masih baik dan ada potensi untuk walaupun bergerak turun, ada potensi untuk rebound kembali. Karena ada garis EMA 50 150 yang bisa menahan saham tersebut. Daripada kita coba entry membeli saham yang mungkin katanya sudah turun lumayan dalam, saat ini sudah murah tapi bisa saja malah lebih murah lagi. Karena secara tren masih bergerak downtrend. Jadi apabila kita hitung-hitungan resiko, akan lebih aman kita cari saham yang saat ini trennya masih baik daripada saham yang saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman masih mempunyai atau mau hold saham-saham yang trennya masih baik, masih oke, tapi apabila teman-teman membeli sebuah saham dan teman-teman lihat trennya sudah mulai berbalik arah atau saat ini sudah turun lumayan dalam, teman-teman harus tahu kapan keluar dari saham tersebut. Daripada apabila beneran IHSG menembus garis EMA 150 ini dan secara tren akan mulai downtrend, berarti saham-saham yang ada juga potensinya akan mulai bergerak turun. Sehingga saham yang uptrend berpotensi untuk sideways, saham downtrend berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi teman-teman harus punya trading plan yang jelas. Kapan harus hold sebuah saham, kapan harus entry, dan kapan harus keluar.